Wali punya karomah. Karomah itu kejadian luar biasa tapi levelnya rendah. Beda dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi apa? Ular, laut terbelah. Ini mukjizat luar biasa. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman, bagaimana setan-setan semua, jin ifrit yang jahat-jahat semua takut sama Nabi Sulaiman. Kalau melanggar terbakar. Di antaranya bisa bicara dengan bahasa apa? Hewan. Ini mukjizat. Tidak ada wali yang sampai mencapai derajat apa? Mukjizat. Tidak ada. Pasti ada bedanya. Seperti Ibn Taimiyah contohkan, seperti makanan. Kalau wali terkadang makanan datang dari tempat lain. Tapi kalau Nabi makanan sedikit jadi banyak. Sedikit jadi banyak itu enggak pernah dilakukan oleh kecuali seorang apa? Nabi. Tapi kalau makanan dari tempat jauh datang itu dialami oleh para sahabat, dialami oleh Maryam, dialami oleh orang sahabat. Ketika sebagian sahabat ditangkap oleh musuh, tahu-tahu ada anggur datang, Allah kirim anggur tersebut. Tapi kalau mukjizat enggak, makanan sedikit jadi apa? Jadi banyak. Makanya ketika Umar di perang Tabuk, Umar ketakutan karena perjalanan jauh 750 km. Mulailah para sahabat menyembelih onta-onta mereka karena kelaparan di tengah jalan. Umar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau melakukan kebiasaanmu, berdoa kepada Allah makanan jadi banyak?" Tidak usah sembelih onta. Akhirnya Rasulullah kumpulkan sedikit makanan, dia berdoa jadi banyak. Itu mukjizat. Sama-sama makanan tapi berbeda. Paham? Maka tidak boleh seorang menganggap remeh mukjizat para nabi. Di antara contoh kesalahan zaman sekarang, seperti mengatakan kakek moyangku bisa mi'raj 70 kali dalam sehari semalam. Sementara Nabi Muhammad SAW punya mukjizat seumur hidup cuma mi'raj apa? Sekali. Ketika Anda mengatakan kakek saya 70 kali, ini seakan-akan mukjizat Nabi sudah enggak ada nilainya, paham? Paham tidak? Maksud saya ini kelihatannya sepele, tapi ini meremehkan mukjizat para nabi. Ini mukjizat, tanda bahwasanya Muhammad seorang nabi, buktinya dia Isra Mi'raj luar biasa, luar biasa. Itu pun cuma sekali dalam seumur hidup. Ini kakek saya dalam semalam 70 kali, luar biasa. Nabi Muhammad kalah dong. Jangan bilang kalau Allah berkehendak bisa, enggak. Jangan bilang begitu. Mana dalilnya? Kenapa Nabi yang termulia hanya sekali? Bahkan malam terbaik sepanjang tahun seumur hidup bagi Nabi SAW adalah Malam Mi'raj. Adapun malam Lailatul Qadar terbaik bagi seluruh umat. Setiap Lailatul Qadar, tapi untuk Nabi khusus malam terbaik, lebih baik dari Lailatul Qadar adalah malam Mi'raj. Kenapa? Nabi ketemu langsung dengan siapa? Allah. Nabi berbicara langsung dengan Allah. Yang Nabi lain tidak bisa sampai pada derajat tersebut. Sehingga ketika Nabi turun baru ketemu Nabi Musa. Nabi Ibrahim saja tidak sampai derajat tersebut. Kemudian datang orang belakangan mengatakan, mbah saya dulu sampai 70 kali dalam sehari. Ya, jangan bilang ya mungkin aja. Ya, bukan jalan mungkin aja. Ini enggak boleh bilang seperti ini. Ini pun enggak ada dalilnya. Mana sanadnya? Mbahmu bisa 70 kali apa? Maksud saya hati-hati, jangan meremehkan mukjizat para nabi, enggak boleh. Datang satu lagi bilang bisa bahasa semut, bisa ngobrol dengan semut. Ya khiyante, ini Nabi Sulaiman ini mukjizat. Seakan-akan dia menyamai mukjizat apa? Nabi Sulaiman. Enggak boleh. Kelazimannya meremehkan mukjizat para nabi. Maka terkadang tidak dipikirkan konsekuensinya. Konsekuensinya buruk. Konsekuensinya apa? Buruk. Karena di antara mukjizat Nabi Sulaiman memahami bahasa seluruh apa? Hewan.